Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ngaji kita malam hari ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada mu'allif kitab yang kita kaji pada bulan puasa ini, yaitu Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rawafil anbiya'i wal mursalin wa ila rawafil ali wal ashabi asma'in wa ila rawafil awliya'i wa syuhada'i wa salihin khususan ila ruhi sultanul awliya' Syekh Qadir Al-Jilani wa khususan ila arwahi awliya'illah ta'ala fi ardi Jawa wa ila arwahi al-awliya ashabi turukul mu'tabarah qaddasallahu asrarahum wa nawwara darajahum wa ala barakatihi wa nafa'ana bi ilmihim wa ila arwahi amwatil ulama'i wal mu'allifin wal musannifin khususan ruha mu'allifi kitab al-munqidh min ad-dhalal wa ihya'u ulumuddin hujjatul islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara darajatahu wa ala barakatihi wa nafa'ana bi ilmihim wa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan arwah abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahum jami'an. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Munqidh min ad-Dhalal halaman 94. Paragraf kedua dari bawah ya. Fa in qala qailun fa hadza huwal qalbu fa hal anhu jawabun ya. Fa in qala, maka ini masih percakapan antara perdebatan antara Al-Ghazali dengan Syiah Ismailiyah ya, dengan kaum Batiniyah, kaum Ta'limiyah dalam istilah beliau. Fa in qala, maka jika mengatakan al-qailun, seorang yang bicara, fa hadza huwal qalbu, fa hadza ini adalah al-qalbu, huwa al-qalbu adalah argumen dengan cara membalik argumen ya. Ini kan Anda Al-Ghazali berargumen dengan saya dengan cara membalik argumen saya. Oke, saya ikuti atau saya terima argumen Anda yang membalik sangkalan saya itu. Nah, sekarang saya tanya, fahal, maka apakah anhu dari al-qalbu ini jawabun, ada jawabannya. Nah, sekarang kalau saya mau nanya, oke, saya andaikan saya tidak mau menjawab, bagaimana jawabannya menurut kamu itu? Ini juga sebentuk konsesi ya, sebentuk berdebat dengan cara kita seolah-olah setuju atau menyepakati poinnya lawan, tapi kemudian untuk menyerang balik juga itu. Oke, kalau Anda bilang ya, Anda berargumen dengan cara membalik argumen saya sekarang balikkan ke Anda sendiri. Bagaimana jawaban terhadap argumen Anda yang membalik argumen saya itu? Ada jawabannya enggak? Nah, kalau ditanya begitu, maka Al-Ghazali sudah membayangkan kira-kira pihak lawan akan bertanya begini dan dia sudah siap dengan jawaban balik. Fa'aqulu, maka mengatakan aku, Al-Ghazali maksudnya. Beliau mengatakan na'am, ada jawabannya. Bagaimana? Jawabannya al-qalbu ini adalah annal mutahayyira, sesungguhnya orang yang sedang bingung mencari jalan kebenaran tadi itu. In qala, jika mengatakan al-mutahayyir ini, ana mutahayyirun, aku mutahayyirun adalah orang yang sedang bingung. Kalau ada orang mengatakan aku sedang bingung mencari jawaban, walam yu'ayyin, dan tidak menentukan orang yang sedang bingung ini al-mas'alata, pertanyaannya atau masalahnya, allati huwa, yang orang ini mutahayyirun bingung via dalam masalah ini.
Ada orang bingung tapi tidak mengerti apa yang dibingungkan, repot kan. Fayuqalu, maka akan dikatakan lahu kepada orang yang seperti ini, anta kamaridin, ya, anta engkau wahai orang yang sedang bingung ini adalah kamaridin seperti orang sakit. Yaqulu, yang berkata orang sakit ini, ana maridun, aku maridun sedang sakit. Tetapi wala yadhkuru, dan tidak menyebutkan orang ini aina maradihi, sejatinya sakitnya orang yang sedang sakit ini. Bilang sakit tapi nggak tahu sakit apa ya. Tetapi wayat lubu, dan mencari orang yang sedang sakit ini ilajahu, pengobatan atas penyakitnya ini. Dia sakit tapi nggak mengatakan sakitnya apa ya, kan repot. Dia nyari obat tapi nggak ketahuan sakitnya apa. Ya, meskipun ini kalau dalam kedokteran sekarang sih, ya kalau ada orang datang ke dokter bilang sakit tapi nggak tahu sakitnya apa, ya tinggal diperiksa aja, karena ada alat pemeriksaannya ya, bisa diketahui. Tapi ini sekedar untuk analogi ya. Jadi Al-Ghazali menjawab pertanyaan balik pihak kaum batiniyah tadi itu dengan mengatakan, kalau ada orang bingung ya harus dipastikan dulu bingung dalam masalah apa, sehingga kita baru bisa menjawab itu. Fayuqalu, maka dikatakan lahu bagi orang yang sedang bingung ini, oke, kalau kamu sedang bingung, sekarang ditanya, laisa fil wujudi ilajun lil maradil mutlaqi. Laisa, tidak ada fil wujudi, dalam wujud ini, ilajun, obat, lil maradil mutlaqi, kepada sakit yang mutlak. Nggak ada itu sakit mutlak, itu obatnya nggak ada. Saya sakit tanpa penjelasan, itu nggak bisa. Tetapi obat itu adalah bal limarodin, sebaliknya untuk penyakit muayyanin yang tertentu. Min suda'in, berupa sakit kepala, au ishalin, atau mencret ya. Ya, ini penyakit-penyakit biasa ya. Au ghairihima, atau selain dua penyakit ini. Fakadzalika, maka begitu juga al-mutahayyir, orang yang sedang bingung secara filosofis atau secara akidah ya, itu yang bagi seyogianya an yu'ayyina, untuk menentukan orang bingung tadi, sesuatu masalah, huwa, yang orang yang bingung tadi, mutahayyirun, sedang bingung fi, di dalam atau masalah itu. Ditanya dulu, fa'in ayyana, maka jika sudah menentukan orang yang sedang bingung tadi al-mas'alata, pertanyaannya, maka arrafta, akan memberitahu engkau kepada orang yang sedang bingung tadi itu al-haqqa, kebenaran, fiha, di dalam masalah itu. Baru kalau dia sudah menjelaskan bingungnya apa, kita kasih penjelasan. Dengan cara apa? Bil wazni, dengan cara ditimbang, bil mawazinil khamsati, dengan timbangan-timbangan 5, seperti disebutkan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim ya. Allati la yafhamu, yang tidak bisa memahami kepada timbangan 5 tadi itu, ahadun, seseorang ya. Tak ada seorang pun yang mau baca mengenai kitab saya tadi itu, illa wa ya'tarifu, kecuali mengakui seseorang itu bi annahu, sesungguhnya wazan tadi, timbangan tadi adalah al-mizanu al-haqqu, timbangan yang benar, alladzi yuthaqu, yang bisa dipercaya, bikul lima, dengan segala sesuatu atau terhadap segala sesuatu, yuzanu, yang ditimbang segala sesuatu tadi, bihi, dengan timbangan tadi. Fayafhamu, maka akan paham orang ini tadi al-mizana, terhadap timbangannya, wayafhamu, dan bisa memahami orang tadi minhu, dari timbangan ini, aidon, juga sihhatal wazni, ketepatan timbangannya ya. Jadi kalau sudah jelas masalahnya apa, baru dijawab dengan merujuk kepada timbangan-timbangan 5 yang dijelaskan oleh Al-Ghazali pada kitab terpisah Al-Qistasul Mustaqim ya, yaitu timbangan-timbangan yang merupakan semacam ya ilmu mantek, ilmu logika, tetapi yang didasarkan kepada Quran ya. Kama yafhamu, sebagaimana paham muta'allimu ilmil hisabi, orang yang belajar ilmu hisab, ilmu aritmetika ya, ilmu hitung, nafsal hisabi menghitung itu sendiri, nafsal hisabi, menghitung itu sendiri ya.
orang kalau belajar ilmu hitung, ya dia akan paham apa itu hitung menghitung, ya, itu tahu. Wa kaunal muhasibil muallimi aliman bil hisabi. Wa kaunal muhasibi, dan paham bahwa orang yang ahli berhitung, ahli menghitung, al muallimi yang mengajarkan, ya, yang mengajarkan ilmu hitung. Khobarnya kaunu aliman mengetahui, bil hisabi mengenai hitung menghitung sendiri, wasodikon dan benar fi di dalam hisab itu. Waqad awdahtu, dan telah menjelaskan aku dzalika mengenai hal ini fi kitabil qistasil mustaqimi, di dalam kitab al qistasul mustaqim, ya, fi miqdari 20 waraqatan, dalam kira-kira 20 waraqatan lembarannya, 20 halaman maksudnya. Fal yuta'ammal, maka hendak direnungkan hal ini, ya. Jadi kalau Anda mempelajari ilmu, ya, itu minimal ada 2 pengertian, ya. Ini yang tadi disebutkan Al-Ghazali itu. Kalau sampean belajar suatu pengetahuan, itu minimal sampean mendapatkan 2 pengertian. Pertama adalah mengenai ilmu itu sendiri, ya, mengenai ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah bahwa orang yang mengajarkan ilmu itu, ya, kan sampean belajar kan dari seorang guru, seorang dosen atau seorang kiai atau ustadz, ya. Orang yang mengajarkan ilmu itu sendiri, ya, itu dia paham mengenai ilmu itu dan jujur mengenai apa yang dikatakan tentang ilmu itu, gitu, ya. Jadi begitu sampean belajar pengetahuan, sampean ngerti pengetahuan itu sendiri dan mengerti bahwa orang yang mengajarkan ilmu ini itu menguasai ilmu itu dan jujur mengenai apa yang disampaikan berkaitan dengan ilmu itu, ya. Ini untuk analogi terhadap tadi itu kitab Al-Qistasul Mustaqim. Kalau sampean belajar kitab Al-Qistasul Mustaqim, sampean akan paham isinya dan akan paham bahwa isi kitab saya itu tepat untuk menjadi timbangan, tepat untuk menjadi ukuran, menjadi parameter untuk melihat, untuk menilai sejumlah masalah, ya. Masalah yang terkait dengan tentu dengan masalah ini, perbedaan madhab, perbedaan akidah dan seterusnya, ya. Jadi ini kembali kepada konsep di dalam ilmu mantik mengenai tasawur dan mengenai tasdik, gitu, ya. Mengenai tasawur dan mengenai tasdik, gitu. Jadi misalnya tasawur itu adalah sampean tahu tentang tentang konsep yang bersifat tunggal, mufrad, ya. Sampean ngerti kitab, apa itu kitab misalnya. Sampean mengerti misalnya sifat-sifat tentang kitab, misalnya kecil, besar, tebal, tipis, mahal, murah, itu kan sampean paham apa itu konsep tebal, tahu, tipis tahu. Sampean paham mengenai apa itu kitab, itu namanya tasawur. Bahwa sampean ngerti apa itu kitab, bahwa sampean mengerti apa itu konsep tebal, pengertian mengenai tebal dan tipis, itu namanya tasawur. Begitu sampean mengatakan kitab A itu tipis atau kitab B itu tebal, itu namanya tasdik. Karena sampean menghubungkan antara 2 konsep, konsep kitab dan konsep tipis atau tebal, yang di dalam ilmu nahwu atau tata bahasa itu namanya jadi kalimat. Begitu sesuatu yang mufrad itu digabung, sesuatu yang tunggal banyak digabung jadi satu menjadi sebuah kalimat, itu namanya tasdik. Kenapa disebut dengan tasdik? Karena tasdik itu artinya adalah menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Di dalam kalimat kitab itu tebal, itu sampean menisbahkan, Anda menempelkan sifat tebal kepada kitab. Sampean punya pengertian bahwa kitab itu tebal, itu namanya tasdik, ya. Tapi kalau sampean mengerti kitab, mengerti tebal, itu namanya tasawur, namanya gagasan atau pemahaman tentang sesuatu yang tunggal. Nah ini sama, kalau sampean belajar kitab Al-Qistasul Mustaqim, sampean paham isinya, itu namanya tasawur.
Tetapi juga bukan hanya itu, sampean kalau sudah paham isinya kitab Al-Qisṭasul Mustaqim, sampean akan tahu bahwa apa yang saya tulis dalam Al-Qisṭasul Mustaqim itu bisa menjadi alat untuk menilai suatu pandangan, suatu argumen itu benar atau tidak. Nah, itu namanya tasdik ya. Jadi sampean tahu bahwa keterangan Al-Ghazali pada kitab Al-Qisṭasul Mustaqim itu bisa menjadi alat untuk menilai. Nah, itu namanya tasdik itu ya. Dan sampean kalau istilah tasawur dengan tasdik itu, karena ini seringkali dipakai di dalam hampir semua karya-karya ulama klasik ya. Ini sebetulnya istilah yang asal usulnya berasal dari ilmu mantik, ilmu logika. Tapi itu berlaku untuk dalam berbagai bidang pengetahuan. Makanya perlu memahami konsep-konsep kunci ini ya, tasawur dan tasdik. Misalnya virus corona, nah, itu namanya tasawur. Sampai paham, oh virus corona itu ya semacam jenis virus ya. Kemudian kalau sampai mengatakan virus corona itu berbahaya, nah, itu namanya tasdik. Karena sampai menisbahkan sifat berbahaya kepada virus corona menjadi sebuah kalimat, itu namanya tasdik itu. Jadi setiap tasdik itu adalah susunan dari dua konsep yang bersifat tunggal, mufrad, yang disambung menjadi susunan yang lengkap, kalimat yang lengkap. Lengkap artinya apa? Ada fi'il, ada fa'ilnya, ada mubtada, ada khobarnya, ada subjek, ada predikatnya. Ada juga susunan kalimat itu walaupun terdiri dari banyak kalimat, tetapi dia tidak lengkap. Nah, itu bukan tasdik namanya. Misalnya ketika sampean mengatakan ya, contohnya itu, ada kalimat yang panjang tapi tidak sempurna, tidak lengkap sebagai kalimat. Misalnya kita mengatakan misalnya, jika virus corona itu merebak di Indonesia selama 3 bulan dan menularkan dan menjangkiti sekian juta orang atau sekian ribu orang di Indonesia, sampai mengatakan ini kan itu kalimatnya banyak, tapi itu kan tidak membawa pengertian yang lengkap. Karena itu hanya syarat tapi nggak ada jawabnya. Jika virus corona menyerang Indonesia dan menjangkiti ribuan orang dalam sekian waktu, terus apa? Sampai nggak lengkapi. Itu namanya bukan kalimat yang lengkap dan itu tidak bisa menjadi tasdik ya. Dan seringkali kita menjumpai kalimat yang tidak lengkap seperti itu di dalam praktek berbahasa di kalangan kita, yang menyedihkan sebetulnya ya. Jadi tasdik itu hanya bisa terjadi ketika sebuah kalimat itu lengkap sebagai kalimat. Kalau dia hanya merupakan susunan beberapa kata tapi yang tidak membentuk satu pengertian yang lengkap, maka dia tidak bisa menimbulkan tasdik gitu ya. Dia hanya kumpulan dari berbagai tasawur saja, tapi tidak bisa menimbulkan tasdik gitu ya. Inilah jawaban Al-Ghazali ya. Jadi kalau ada orang bingung, ya bingung tentang apa dulu, baru dijelaskan, baru kebingungan tentang sesuatu masalah itu kemudian ditimbang, diukur dengan parameter 5 yang diterangkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Qisṭasul Mustaqim. Walaisal maksudul ana bayana fasadi madhabihim. Walaisa dan tidak ada al maksudu yang dimaksudkan al-ana sekarang adalah bayana fasadi madhabihim, menerangkan kekacauan atau lemahnya atau rusaknya madhabnya orang-orang Batiniyah. Dalam kitab ini saya tidak sedang mengcounter secara komprehensif ya kekacauan madhabnya atau akidahnya orang-orang Batiniyah. Saya hanya di sini kan autobiografi ya, hanya berbicara mengenai hal-hal yang pokok-pokoknya saja.
Kalau detailnya faqad dzakartu maka telah menyebutkan aku, menerangkan aku dzalika semua itu fi kitabil mustadhiri, dalam kitab al-mustadhiri awalan pertama kali. Al-mustadhiri ini adalah kitab yang judulnya yang lain adalah Fadhaihul Batiniyah ya. Itulah kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali ketika beliau masih di Baghdad sebelum meninggalkan Baghdad untuk menjadi seorang sufi itu ya. Itu adanya beliau nulisnya di Baghdad itu. Kenapa disebut Al-Mustadhiri? Karena yang meminta Al-Ghazali untuk menulis kitab ini, untuk menyangkal argumen-argumennya orang-orang Batiniyah, itu adalah Khalifah Abbasiyah yang ke-28, namanya Al-Mustadhir Billah ya. Ini berkuasa ya sekitar tahun 1000 sekian ya. Jadi sudah abad ke-11 ya. Dan Khalifah Al-Mustadhir Billah inilah Khalifah Abbasiyah yang menyaksikan pertama kali perang salib ya. Perang salib pertama kali kira-kira terjadi tahun 1099 kalau tidak salah ya. Itu perang salib pertama terjadi ketika pasukan Eropa, pasukan Katolik ya, datang ke Yerusalem untuk merebut kota Yerusalem ya, dari kekuasaan orang-orang Muslim, kekuasaan Bani Abbasiyah ya. Dan berhasil direbut kota Yerusalem. Dan ketika itu ada utusan dari Yerusalem ke kota Baghdad untuk minta pertolongan, tapi tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari pihak khalifah ya, karena dianggap peristiwa serangan orang Kristen ke Yerusalem pada saat itu tidak dianggap sebagai masalah yang serius. Jangan dibayangkan masalah Yerusalem atau masalah Palestina itu ketika itu sudah menjadi masalah politik yang besar. Itu ya dianggap kayak peristiwa kecil di pinggiran negara Islam, karena itu kan letak Yerusalem itu kan di perbatasan antara kekuasaan orang Islam dengan kekuasaan orang-orang Kristen kan, yang berpusat di Turki, di Bizantium Timur ya. Jadi ketika orang-orang Islam datang ke Baghdad minta pertolongan, itu tidak terlalu ditanggapi, karena pertama-tama pemerintah Daulah Abbasiyah atau kerajaan Islam ketika itu mereka menghadapi banyak masalah internal juga. Ada masalah-masalah lain yang menyibukkan pemerintahan ketika itu, termasuk persaingan antara Bani Abbasiyah dengan Daulah Fatimiyah yang Syiah Ismailiyah yang berpusat di Kairo di Mesir itu ya. Nah, inilah latar belakang kitab Al-Mustadhiriyah. Ini kitab yang ditulis, saya kurang tahu persis apakah bersamaan atau mungkin sebelum terjadinya perang salib ini yang pertama ya. Awalan pertama kali, sampai mau melihat jawaban saya secara detail terhadap pendapat-pendapatnya orang-orang Syiah Ismailiyah, silakan. Ya, saya sudah menerangkan itu dalam kitab Al-Mustadhiri atau Fadhaihul Batiniyah. Wa fi kitab Hujjatul Haq, dalam kitab Hujjatul Haq Tsaniyan yang kedua, ini kitab Al-Ghazali yang lain ya. Meskipun sampai sekarang saya belum menemukan kitab ini ya, apakah ini kitab yang merupakan bagian dari kitab yang lain yang dikarang oleh Al-Ghazali, atau ini kitab yang memang berdiri sendiri ya. Wahwa, dan kitab yang terakhir yang kedua ini Jawabu Kalamin, adalah jawaban terhadap pembicaraan atau pendapat lahum bagi orang-orang Batiniyah. Urido, yang diajukan alaiya kepadaku, bi Baghdada atau bi Baghdadza atau Baghdada. Jadi kota Baghdad itu bisa dibaca Baghdad dengan dal, 2 dal, atau Baghdad, dal dan zal ya. Itu sama ya, di kota Baghdad. Jadi rupanya Al-Ghazali itu sudah pernah ditanya mengenai masalah akidah orang-orang Batiniyah Syiah Ismailiyah ini sejak beliau di Baghdad, ketika beliau masih mengajar di Madrasah Nizamiyah ya. Dan untuk itu beliau menulis buku judulnya Hujjatul Haq ya.
Wa fi kitabi Mafsili al-Khilafi, dan dalam kitab Mafsilul Khilaf ya, ini juga saya belum pernah lihat ya, apakah kitab ini setahu saya sih belum terbit karena atau hilang atau apa saya nggak tahu, tapi saya belum pernah lihat buku ini. Alladzi huwa, yang kitab ketiga ini adalah Itsna Asyara Faslan ya, ada 12 pasal, salisan yang ketiga. Wahua, dan kitab yang kedua ini adalah Jawabu Kalamin, kitab ketiga ini Jawabu Kalamin, jawaban atas pendapat lahum bagi orang-orang batiniyah, orido yang diajukan alaiya kepadaku di Hamadana, di Hamadan, di kota Hamadan ya, di apa itu, di daerah Persia ya. Mana tadi? Wa fi kitab ad-Daraj, dan di dalam kitab ad-Daraj ya. Kitab ad-Daraj ini saya juga belum pernah lihat ya, al-marqumi, yang ditandai atau yang disertai ya, bil jadawili, dengan jadwal-jadwal, dengan diagram-diagram ya. Al-Rabi'an, yang keempat. Nah, kitab keempat ini wahua adalah kitab keempat ini min raqiqi kalamihim, termasuk pendapat mereka yang lemah, yang rapuh ya. Allazi urido, yang diajukan alayya kepadaku, pendapat tadi bitusa di kota Tus. Alias ini kitab keempat ini kitab terakhir yang dikarang oleh Al-Ghazali setelah beliau kembali ke desanya. Kita tahu kan Al-Ghazali itu dulu pernah menjadi orang tenar yang menjabat kedudukan yang sangat tinggi sekali, menjadi pengajar dan sekaligus menjadi rektor di Madrasah Nizamiyah di kota Baghdad ya. Sebelumnya beliau ngajar Madrasah Nizamiyah di Nisabur, kemudian ke Baghdad. Setelah mengalami krisis spiritual, ditinggalkan jabatannya, beliau kemudian uzlah, melakukan munajat, melakukan uzlah, dan meninggalkan segala jabatannya, yang kemudian setelah itu nggak pernah kembali ke Baghdad lagi. Kemudian beliau sebentar pernah ngajar di Nisabur. Nisabur itu kota di mana Al-Ghazali dulu pernah belajar kepada Imam Al-Juwaini atau Al-Haramain ya. Setelah itu kemudian balik ke desanya, ke kota Tus ya. Al-Ghazali pulang ke Tus, mendirikan semacam musola atau masjid atau pesantren kecil begitu, dan di sana beliau kemudian mengajar sampai akhir hayat ya. Dan jauh dari popularitas, jadi meninggalkan segala hal. Nah, itulah kitab yang keempat yang dikarang di Tus ya. Wa fi kitabi Al-Qistasul Mustaqim, dan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim khamisan yang kelima, wa huwa, kitab ini adalah kitab mustaqilun, yang berdiri sendiri. Maksuduhu, maksudnya kitab ini adalah bayanu mizanil ulumi, menerangkan tentang timbangan atau kriteria semua ilmu, wa izharu al-istighna'i, dan menerangkan ketidakbutuhan anil imami, terhadap seorang imam, al-maksumi, yang maksum, liman, bagi orang ahata, yang menguasai orang ini bi kepada mizan tadi itu. Terakhir, jawaban Al-Ghazali terhadap orang-orang batiniyah ini adalah kitab Al-Qistasul Mustaqim. Dengan kata lain apa, kalau kita baca ini semua ya, paragraf ini penting sekali, mengandung informasi bahwa Al-Ghazali itu ketika menolak akidah orang Syiah Ismailiyah Batiniyah, itu tidak sekedar beliau itu mengikuti pesanan penguasa saja. Karena kita bisa punya ketika kita membaca kitab Al-Mustadhiri, namanya aja Al-Mustadhiri, kitab yang dipersembahkan untuk Khalifah Al-Mustadhir billah. Kalau kita baca kitab ini, bisa mendapatkan kesan bahwa Al-Ghazali ini adalah ya hanya pelayan penguasa saja. Ketika beliau mengikuti Syiah Ismailiyah, itu sekedar beliau ini memenuhi tugas sebagai seorang penasehat Perdana Menteri ketika itu Nizamul Muluk atau Khalifah. Jadi beliau tidak bekerja secara independen atau beliau tidak punya concern, tidak punya keprihatinan, punya pikiran yang
serius mengenai masalah yang berkait dengan kaum batiniyah ini, kita bisa punya kesan begitu. Tapi kalau kita baca ini ya, paragraf ini, beliau ngarang sampai 5 kitab yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan orang-orang batiniyah. Artinya apa? Memang beliau punya, dalam istilah bahasa Inggrisnya itu preoccupation ya, punya perhatian yang orang yang terganggu pikirannya oleh masalah ini gitu. Jadi ini sungguh-sungguh orisinil, jadi otentik. Al-Ghazali itu ketika memikirkan masalah atau pendapatnya orang-orang batiniyah itu otentik, itu muncul dari dirinya sendiri, bukan karena dipesan oleh penguasa supaya, karena kan penguasa bersaing dengan Syiah Ismailiyah, Daulah Abbasiyah itu pesaingnya Daulah Fatimiyah yang Syiah Ismailiyah di Mesir. Al-Ghazali tidak sekedar hanya mengikuti pesanan penguasa, enggak. Ya betul-betul ini masalah bagi Al-Ghazali ini, karena beliau ini kan orang yang, ya kalau kita baca kitab ini, Al-Ghazali itu orang yang serius mencari kebenaran. Dan ada banyak alternatif jalan untuk mencari kebenaran. Ada kebenaran ala orang-orang mutakallimun, orang-orang ahli kalam. Ada ahli filsafat. Ada ahli batiniyah ini. Kan 3 ini pada dasarnya kan jalan kebenaran itu. Kebenaran lewat kalam, ilmu teologi, atau falsafah, atau ilmu ini kebatinan yang dipakai oleh orang-orang Syiah ini, yaitu jalan kebenaran melalui seorang imam yang maksum itu. Dan bagi Al-Ghazali 3 jalan ini perlu diuji. Nanti terakhir ada 4 sebetulnya. Jalan orang-orang sufi ada. Jadi ada 4 jalan menuju kepada al-haq, kebenaran. Jalan mutakallimun, jalan para ahli filsafat, jalan orang-orang batiniyah yaitu orang-orang Syiah, dan jalan terakhir adalah jalan orang-orang sufi. Beliau mengetes satu persatu diuji gitu ya. Nah tampaknya yang paling mengganggu Al-Ghazali dari 4 jalan ini memang 2, yaitu jalannya para filosof, dan kedua adalah jalannya orang batiniyah. Karena memang argumennya itu kokoh ya. Jadi Al-Ghazali serius sekali. Untuk para filosof beliau ngarang paling tidak ada 2 kitab besar ya, Maqasidul Falasifah dan Tahaffudzul Falasifah. Itu serius sekali beliau. Yang kedua ya ini jalan orang-orang batiniyah, sampai mengarang 5 kitab hanya untuk menjawab ini. Jadi tidak benar bahwa Al-Ghazali itu sebagai sarjana atau sebagai ulama, sebagai intelektual pemikir itu berpikir hanya sekedar mengikuti pesanan penguasa. Enggak ya, sama sekali enggak. Beliau adalah bisa kita sebut sebagai a truth seeker ya, pencari kebenaran ya, a truth seeker yang sungguh-sungguh ya. Dan ya rasanya nggak masuk akal lah Al-Ghazali ini kok ulama yang sekedar menghamba penguasa, rasanya enggak. Kalau beliau menghamba kepada penguasa, enggak mungkin meninggalkan kota Baghdad dan menjadi sufi dan meninggalkan popularitas, dan enggak mungkin ya. Dan enggak mungkin beliau ngarang kitab Ihya kalau memang betul-betul beliau itu wataknya adalah sarjana atau intelektual yang sekedar menghamba penguasa. Sama sekali enggak mungkin ya. Jadi tujuan beliau ya memang mencari kebenaran. Balil maksudu, sebaliknya yang dimaksudkan dalam keterangan saya ini yang tadi panjang lebar sebelumnya itu anna haula'i, sesungguhnya mereka kaum batiniyah yaitu orang-orang Syiah Ismailiyah terutama, laisa lahum, tidak ada ma'ahum bersama mereka ini syai'un, sedikit pun minasyifa'i, berupa jawaban yang bisa memuaskan ya, yang bisa menyembuhkan terhadap kebingungan tadi itu, al-munji, yang menyelamatkan, min zulumatil ara'i, dari kegelapan pandangan-pandangan. Balhum, sebaliknya mereka ini ma'ajzim, bersama lemahnya atau tidak mampunya mereka, an iqamatil burhani, untuk menegakkan burhan, yaitu argumen yang kokoh. Ingat ya, burhan itu adalah kualitas argumen yang paling tinggi. Ala ta'yini al-imami, untuk menetapkan secara spesifik ya adanya seorang imam ya yang maksum ya,
tolama jarrabnahum, ya, sepanjang kami mencoba atau mencoba berdebat, ya, kami Al-Ghazali maksudnya hum kepada atau dengan mereka ini kaum Batiniyah. Setelah saya berdebat dengan mereka, ya, ternyata mereka ini nggak punya dalil yang cukup kokoh untuk menunjukkan bahwa imam mereka itu betul-betul imam yang secara definitif itu memang ditetapkan oleh agama. Nggak ada bukti yang kategorinya itu al-burhan. Paling ya bukti-bukti yang sifatnya itu tidak sampai ke burhan. Itu dalam penilaian Al-Ghazali. Tentu saja Al-Ghazali sebagai orang Sunni yang tidak sepakat dengan orang Syiah tentu menolak, ya, keberadaan seorang imam itu, maksudnya imam dalam pengertian imam maksum, ya, bukan dalam pengertian imam seorang penguasa atau presiden, bukan, ya. Fasaddaqna, maka membenarkan kita atau kami Al-Ghazali hum terhadap para kaum Batiniyah fil hajati, di dalam hal kebutuhan ila ta'limi, kepada adanya pengajaran dari seorang imam yang maksum, wa ilal muallimi, dan kepada butuh kepada seorang pengajar, seorang imam yang mengajar, al-maksumi, yang dijaga dari dosa dan kesalahan, ya. Wa annau, dan sesungguhnya imam yang tadi itu adalah alladzi ayyanuhu, yang menetapkan secara definitif, ya, orang-orang Batiniyahu kepada imam ini. Jadi Al-Ghazali terlibat dengan perdebatan dengan kaum Batiniyah, Syiah Ismailiyah ini rupanya sering banget, ya. Di Baghdad pernah mengalami itu, di kota Hamadan, di Tus. Jadi ya ini menunjukkan apa yang ditulis oleh beliau ini mengandung satu informasi bahwa ideologi Syiah Ismailiyah ketika itu cukup menjadi diskusi umum. Nggak mungkin masalah ini tidak menjadi masalah umum ketika itu menjadi masalah sosial, masalah publik, perdebatan publik, ya. Nggak mungkin Al-Ghazali membahas ini berkali-kali kalau memang masalah Syiah Ismailiyah ini tidak menjadi masalah umum, itu, ya. Jadi ini indikasi bahwa ketika itu percakapan, perdebatan, diskusi mengenai akidahnya orang-orang Syiah Ismailiyah ini itu jadi pembicaraan di mana-mana. Thumma sa'alna, kemudian bertanya aku Al-Ghazali hum kepada mereka anil ilmi, tentang ilmu alladzi ta'allamuhu, yang belajar mereka itu kepada ilmu tadi itu, min hadzal ma'sumi, dari imam maksum ini. Saya tanyakan juga kepada mereka ilmu jenis apa yang mereka dapatkan dari imam maksum ini. Wa aradna, dan mengajukan kami Al-Ghazali alaihim kepada mereka iskalatin, beberapa masalah-masalah yang muskil, yang rumit, ya, pertanyaan-pertanyaan maksudnya, keiskalan. Falam yafhamu, maka tidak bisa memahami para orang-orang Batiniyah ini kepada iskalat, fadlan, apalagi anil qiyami, untuk melakukan bihaliyah terhadap atau untuk memecahkan iskalat tadi itu. Saya nggak tahu yang diajak debat oleh Imam Ghazali itu dari kalangan mereka ini orang yang kategorinya apa, kita juga nggak tahu. Jadi ini informasi yang kita dapatkan dari kitab Al-Munqidh ini kurang lengkap, karena kita juga tidak pernah mendapatkan jawaban dari kalangan Syiah Ismailiyah terhadap ini, ya. Kalau dari pihak filosof kan kita membaca jawaban, yaitu jawaban dari pihak filosof terhadap kritiknya Al-Ghazali yang diwakili oleh Ibn Rushd, karena Ibn Rushd nulis kitab Tahafut. Tapi kritiknya Al-Ghazali terhadap para kaum Batiniyah seperti beliau tuangkan dalam kitab Al-Mustadhiri itu, mungkin ada, ya, cuma saya belum pernah baca, ya, bagaimana jawaban balik mereka. Kalau baca di sini kan, kalau versi Al-Ghazali, mereka saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang iskal, atau pertanyaan-pertanyaan mengenai pendapat mereka nggak bisa jawab, boro-boro jawab, paham pun tidak, kalau ini kan dalam kalimat ini. Falamma ajazu, maka ketika tidak mampu mereka ini untuk menjawab iskal-iskal dari saya, ahalu, maka
merujuk mereka semua alal imami kepada seorang imam al-ghaibi yang sudah tidak ada, yang ghaib ya. Yaitu imam mereka yang ghaib kalau Syiah Ismailiyah yaitu Imam Ismail bin Ja'far As-Shadiq ya. Imam ke-7 di dalam urut-urutan imam di dalam tradisi Syiah Ismailiyah. Waqalu dan berkata mereka kaum Batiniyah ini innahu la buddha, innahu sesungguhnya hal berikut ini dan bersaan la buddha harus minas safari untuk sowan pergi ilahi kepada imam ini. Saya nggak bisa jawab tapi kita harus pergi menemui imam dulu. Nah, itu jawaban mereka. Wal ajabu dan keheranan annahum, herannya adalah kira-kira maknanya begitu ya, annahum sesungguhnya mereka ini dhayya'u menyia-nyiakan mereka ini umrohum kepada umurnya mereka fi talabil mu'allimi di dalam mencari seorang guru wa fit tabajjuji dan di dalam kebanggaan ya bidzafri untuk memperoleh mendapatkan bihi terhadap guru ini. Mereka ini menghabiskan umurnya untuk mencari seorang imam dan bangga karena sudah menemukan seorang imam yang maksum. Walam yata'allamu dan tidak belajar mereka ini minhu dari imam syai'an sedikit pun aslan sama sekali. Mereka tidak belajar sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Padahal mereka punya imam itu. Nah orang-orang seperti ini adalah kal mudhammah, seperti orang yang badannya itu terkotori ya, bin najasati dengan najis ya. Yang kalau bahasa Jawa itu mudhammah itu kotor semua ya, bin najasati dengan najis yat'abu ya, berlelah-lelah ya, orang yang tadi itu kotor dengan najis itu fitalabil ma'i untuk mencari air. Ini jadi kayak orang seperti badannya dikotori oleh najis ya, kemudian mencari air untuk membersihkan dirinya hatta idza wajada, sehingga ketika menjumpai orang tadi hu kepada air lam yasta'milhu, tidak menggunakan orang ini hu kepada air. Ketemu air gak dipakai padahal badannya penuh dengan najis itu. Wa baqiyatan tetap orang tadi mudhammahan terkotori bil khabaithi dengan beberapa kotoran ya. Wa minhum dan sebagian dari kaum Batiniyah ini man ada orang-orang idda'a yang mengaku-ngaku orang ini syai'an sedikit min ilmihim dari ilmunya mereka ini. Dari kalangan orang-orang yang pernah bertemu dengan saya ya, yang pernah berdebat, ada yang punya sedikit pengetahuan tentang ilmunya orang-orang Batiniyah ini. Fakana maka ada sih di antara mereka yang punya sedikit pengetahuan dan agak pinter kira-kira gitu. Fakana maka ada hasiluma inti dari apa sesuatu zakaro yang menyebutkan man tadihu kepada ma syai'an, khabarnya karena syai'an adalah sedikit min raqiqi falsafati Pithago rasa ya, dari filsafat Pitagoras yang lemah, min raqiqi falsafati Pithagoras ya. Pithagoras ya, Pitagoras maksudnya, yaitu salah satu filsuf Yunani yang dikenal antara lain dengan filsafatnya mengenai angka. Makanya kalau dalam tradisi Islam itu ada ada tradisi bahwa setiap angka itu punya makna, punya nilai, dan itu dalam ilmu yang disebut ilmu wifik, itu ilmu untuk membuat rajah. Masing-masing angka itu punya nilai, dan kalau dijumlahkan angka-angka atau huruf-huruf ya, dijumlahkan sekian nilai angkanya, dan ini maknanya begini, seterusnya khasiatnya apa. Itu umumnya ilmu-ilmu seperti ini itu berasal dari Pitagoras.
Dan ilmu angka ini atau numerologi ya, yang sekarang sudah hidup lagi. Sekarang ini ada ilmu namanya numerologi itu. Ilmu-ilmu yang menganggap, yang berpandangan bahwa setiap angka itu berkorelasi dengan sesuatu tertentu. Jadi kalau angka sekian itu punya efek atau punya akibat seperti ini. Di Jawa ilmu pitungan namanya itu ya, atau horoskop gitu ya. Sebetulnya ini tidak hanya di Yunani, setiap masyarakat saya kira hampir punya ilmu seperti ini, ilmu untuk berhitung mengenai rahasia-rahasia di balik angka itu. Di India ada, di Persia ada, di Yunani ada, di Jawa juga ada ya. Sampai kalau baca kitab Serat Centini itu, wah banyak banget itu. Ada ilmu pitungan ala Jawa itu. Sampai kalau mau nanam padi itu harus dimulai pada hari apa, tanggal berapa. Nah, kalau mau ngasih nama anak itu dihitung angkanya itu, angka hurufnya nama itu. Terus kemudian masing-masing huruf itu punya nilai sekian, dijumlahkan. Ini cocok enggak dengan tanggal atau wetonnya kelahirannya anak itu misalnya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini itu ilmu-ilmu yang kalau dalam tradisi Yunani itu diwarisi dari Pitagoras. Dan ilmu ini itu memang dikembangkan oleh orang-orang Syiah Ismailiyah atau orang-orang Batiniyah. Kalau jenengan baca kitab Rosail Ikhwanis Sofa yang sudah diterjemahkan lengkap oleh Profesor Mulyadi Kertanegara ya, di sana ada itu. Nah, Al-Ghazali itu menganggap bahwa ini ilmu yang lemah dasarnya, rapuh ya. Nah, berdasarkan ini kita bisa mengatakan bahwa kan ada kitab yang berkembang beredar di pesantren itu, yang katanya karangan Al-Ghazali, yaitu Al-Awfaq ya. Ilmu mengenai wifik itu konon katanya adalah kitab karangan Al-Ghazali. Tapi kalau melihat ini, itu sebetulnya kita bisa menduga, meskipun sudah diketahui ini kitab tidak karangan Al-Ghazali ya. Kalau kita baca bukunya Dr. Abdurrahman Badawi, Mu'allafatul Imam Al-Ghazali, itu di situ buku yang menerangkan tentang mana kitab-kitab Al-Ghazali yang betul-betul karangan beliau, mana yang masih diragukan, mana yang jelas-jelas itu bukan karya Al-Ghazali tapi dinisbahkan kepada Al-Ghazali. Kenapa kok ada buku-buku itu yang bukan karangan Al-Ghazali tapi dikatakan sebagai karangan Al-Ghazali? Karena dulu itu banyak kitab seperti itu tuh banyak ya, kitab yang bukan karangan si A tapi didaku-dakukan sebagai karangannya si A. Supaya apa? Ya supaya populer, karena Al-Ghazali ini nama besar. Ada orang yang bukan siapa-siapa nulis buku supaya buku ini dibaca banyak orang, kemudian didakukan kepada ulama yang sudah populer ya. Ya kalau kayak sekarang ada orang nulis puisi terus didakukan kepada Gusmus itu kan, biar populer, biar viral. Padahal bukan karangan Gusmus. Sama dengan dulu juga begitu. Nah, salah satu kitab yang seperti ini namanya kitab yang disebut dengan Al-Manhul ya. Kitab yang dinisbahkan secara keliru atau bohong kepada seseorang. Bukan karangan beliau, tapi kita katakan sebagai karangan beliau. Itu namanya Al-Manhul, Al-Kitabul Manhul ya. Kitab yang dinisbahkan secara keliru kepada seseorang. Nah, ini di sini Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu mereka yang terkait dengan angka-angka itu yang berasal dari Pitagoras, itu sebetulnya ilmu yang lemah, rokik ya. Falsafah yang rokikah, yang lemah itu. Wahua dan Pitagoras ini adalah rajulun, seorang tokoh min qudama'il awaili, termasuk dari para filosof kuno yang awal ya. Wa madhabuhu, dan madhabnya Pitagoras ini adalah araqu madzahibil falsafati, madhab filsafat yang paling lemah ya. Wa qad radda, dan telah mengkritik, menyangkal alaihi terhadap Pitagoras Aristoteles ya. Sudah disanggah oleh Aristoteles ya. Dan kalau kita baca memang Aristoteles ini filsafatnya kan ingin membangun ilmu yang solid dasar-dasarnya supaya ilmu-ilmu yang dikemukakan atau filsafat-filsafat yang dikemukakan oleh para filosof sebelum dia
atau yang dalam sejarah filsafat Yunani disebut sebagai para filosof pra-Sokrates ya, itu kan dianggap filsafat yang ya masih dasarnya lemah atau ilmu yang dasarnya rapuh. Nah, sejak Aristoteles itu kemudian ada usaha untuk memberikan fondasi yang lebih kokoh. Karena itulah Aristoteles mengarang atau menciptakan ilmu yang disebut dengan logika itu ya, atau ilmu mantek yang pengaruhnya sampai sekarang tidak hilang-hilang. Sampai di pondok pesantren pun juga diajarkan itu. Balistaroka, ya, Balistaroka bahkan menganggap lemah Aristoteles ini kepada Pythagoras ya, atau kalamahu kepada pendapatnya Pythagoras, wastardhala, dan menganggap jijik atau menganggap ya, rendah ya Aristoteles kepada Pythagoras itu. Wahua dan ini kalamnya atau pendapatnya Pythagoras ini adalah al-mahkiyu yang diceritakan, disebutkan fi kitab Ikhwanis Shafa, dalam kitab Ikhwanis Shafa, yaitu dalam kitab kumpulan Rasailu Ikhwanis Shafa wa Khillanil Wafa. Wahua dan pendapat Pythagoras ini alat tahqiqi berdasarkan verifikasi yang mendalam adalah hashwul falsafati, adalah filsafat yang apa ya yang remeh-temeh ya. Hashwun itu kayak gombal, tahu gombal ya? Gombal itu apa? Kain yang nggak terpakai itu loh, yang dipakai untuk menyumpal sesuatu. Jadi sesuatu yang nggak kepakai, yang hanya untuk nutup sesuatu, yang jadi sesuatu yang nggak bernilai lah, itu namanya hashwun ya. Hashwul falsafati adalah falsafat yang nggak berguna ya. Meskipun kalau kita baca kitab Rasail Ikhwanis Shafa tidak seperti itu. Oh, itu kitab Rasail Ikhwanis Shafa itu keren. Ya, ada bagian-bagian yang seperti dikatakan Al-Ghazali ini, bagian-bagian yang bermasalah ya. Tapi kalau jenengan baca kitab Ikhwanis Shafa yang terkait dengan misalnya teori mengenai jiwa, mengenai akal, mengenai bagaimana pengetahuan itu muncul, itu keren-keren sekali. Jadi sebetulnya tidak seluruh kitab Rasail Ikhwanis Shafa yang disebut oleh Al-Ghazali di sini itu seluruhnya itu lemah ya. Seluruhnya adalah filsafat yang tidak berguna, enggak ya. Ada bagian-bagian banyak yang keren sekali, dan kalau kita baca kita dapat sesuatu yang luar biasa ya. Ini saya baca sampai akhir supaya nanti besok malam kita sudah masuk ke bab yang baru ya. Fal ajabu, maka heran atau herannya adalah miman dari orang yat'abu yang bersusah payah tulal umri sepanjang umur fi tahsilil ilmi untuk menghasilkan ilmu ya. Thumma yakna'u, kemudian hanya terima orang ini, nerimo saja bimithli dzalikal ilmi, dengan ilmu seperti itu ar-raqiqi yang lemah, al-mustaghathi yang dianggap jijik kotor ya. Wa yadhunnu, dan mengira orang ini annahu, sesungguhnya orang tadi itu dhafira sudah mendapatkan bi aqsa maqasidil ulumi, terhadap ilmu yang paling tinggi, tujuan ilmu yang paling tinggi. Ini aneh, ada orang yang mencari ilmu seumur hidup, begitu dapat ilmu yang seperti ini yang remeh sekali. Fahaulai, maka orang-orang seperti ini yang sedikit agak pinter ini, punya informasi, punya pengetahuan yang berasal dari Pythagoras ini, ilmu-ilmu tentang angka-angka, dan mungkin kalau sekarang ya ilmu-ilmu yang kategorinya adalah ilmu-ilmu klenek, kira-kira begitu, klenek ya. Jadi ilmu klenek, ilmu yang ya tidak kuat fondasinya ya, tidak ada dasar yang kokoh, nggak ada mantiknya gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini aidon juga jarabna, telah mencobai aku Al-Ghazali, sudah pernah aku ajak debat kepada mereka ini, wasabarna, dan menguji aku zahirahum kepada pendapat lahirnya mereka, wabatinahum, dan pendapat batinnya, artinya
pendapat-pendapat yang bisa difahami berdasarkan tidak secara tersurat tapi tersirat ya, between line ya. Jadi pendapat-pendapat yang mungkin tidak dikatakan mereka tapi itu menjadi implikasi, menjadi konsekuensi dari pendapat mereka, itu namanya batinahum. Faraja'a, maka kembalilah hasiluhum, ringkasan atau inti dari ilmu mereka ini, ilastidrajil awami, untuk menarik orang-orang awam, wa du'afail uquli, dan orang-orang yang lemah akalnya, bibayanil hajati, dengan cara menerangkan adanya kebutuhan, ilal mu'alimi, kepada seorang imam yang menjadi pengajar. Jadi teknik mereka itu kalau diringkaskan kira-kira ya ini aja. Mereka ingin menarik orang-orang awam ya, dengan cara mereka dikasih tahu kamu nggak bisa sampai kepada kebenaran kecuali ada imam yang menjadi rujukan bersama. Wa mujadalatihim, dan dan mengajak bermujadalah atau mendebat orang-orang awam dan orang-orang yang lemah akalnya tadi itu, fi ingkarihim, di dalam engkarnya para orang-orang awam tadi itu, penolakannya orang-orang awam, al-hajata, terhadap kebutuhan, ila ta'alimi, kepada pengajaran dari seorang imam yang maksum, bikalamin, dengan pendapat qawiyin, yang kuat, mufhimin, yang bisa membungkam ya. Jadi mereka berusaha untuk berdebat dengan orang-orang awam yang tidak setuju dengan mereka, dengan dalil, dengan hujjah yang membungkam, yang bisa, ya tentu saja karena yang diajak berdebat orang-orang awam, jadi mereka seolah-olah bisa berdebat dengan argumentasi yang membungkam mereka. Hatta idza sa'adahum, ketika hatta idza sa'ada, sehingga ketika mendukung atau menolong ya, hum, kepada mereka ini, yaitu orang-orang batiniyah atau kepada orang-orang awam yang lemah akalnya tadi itu, alal hajati, untuk mengakui adanya kebutuhan, ilal muallimi, kepada imam yang menjadi pengajar ini, musa'idun, seorang pembantu, seorang yang mendukung, yang menolong, yang membantu. Waqala, dan berkata ya, seorang musa'id ini ya, hatta idza sa'adahum, itu hum dhamirnya kepada orang-orang batiniyah ya. Hatta idza sa'ada, ketika menolong, hum, kepada orang-orang batiniyah, alal hajati, terhadap adanya kebutuhan, ilal mu'alimi, kepada seorang imam yang menjadi pengajar ya. Tadi itu musa'idun, orang pembantu ya. Waqala, dan berkata musa'id ini, hati ilmahu ya, wa fitna min ta'alimihi, hati, datangkanlah engkau ilmahu, ilmunya seorang imam muallim ini, wa afidna, dan berilah keterangan kepada kami, min ta'limihi, dari pengajarannya imam muallim ini. Waqafa, berhenti dia ya. Waqafa, berhenti ini ya. Jadi kalau ada orang yang akhirnya terpikat dengan pendapat orang-orang batiniyah ini, oke, saya setuju, memang perlu kita mengikuti seorang imam yang maksum ya. Kemudian ketika orang ini bertanya, kalau gitu aku kasih tahu dong ajarannya dia apa ya. Nah, dia berhenti. Waqala, dan berkata ya, orang tadi, al-ana idza sallamtali hadza fatlubhu. Waqala, dan berkata seorang musa'id ini ya, al-ana, seorang musa'id tadi itu, lauzada, jika menambah lebih seorang musa'id ala dzalika, atas keterangan tadi itu. Karena kalau dia kepingin bergerak lebih jauh lagi, menerangkan apa itu ajarannya seorang imam yang harus jadi rujukan ini dan seterusnya, laftudhiha, maka akan terpermalukan ya, seorang musa'id ini. Laftudhiha, maka akan kecelek, kira-kira gitu ya. Laftudhiha itu dari kata fadhihatun, artinya adalah ada skandal atau isin karena ketahuan. Isin itu apa? Malu karena ketahuan cacat kita, itu namanya fadhihah ya. Laftudhiha, maka terpermalukan orang yang tadi itu musa'id itu.
Kalau dia berusaha lebih jauh dari sekedar tadi itu, ya, ingin menerangkan lebih banyak lagi, dia akan ketahuan bodohnya karena dia nggak punya ilmunya sebetulnya. Wala ajaza dan pasti akan tidak mampu seorang musa'id tadi itu an halli adnal iskalati, dari memecahkan iskal atau pertanyaan yang paling sederhana sekalipun. Bal ajaza, bahkan tidak mampu seorang musa'id ini an fahmi, dari memahami adnal iskalat tadi itu. Fadlan, apalagi an jawabi, untuk menjawab adnal iskalat. Fahadhi, maka inilah hakikatu halihim, hakikatnya keadaan mereka orang-orang batiniyah ini ya. Fahburhum taklihim ya. Ini kutipan dari sebuah hadis atau kata-kata dari Abu Darda ini ya. Fahburhum taklihim ya. Fahbur, maka ujilah engkau, maka teslah engkau hum, kepada mereka ini ya. Maka ujilah engkau ya hum, kepada mereka ini ya. Takli, maka akan akan menggoreng engkau hum, kepada mereka ya. Falamma khobarna, maka ketika menguji aku hum, kepada mereka, aku Al-Ghazali maksudnya, nafatna, maka mengangkat kami Al-Ghazali al-yada, tangan, anhum, dari mereka. Artinya setelah saya uji ternyata pepesan kosong ya, gak ada ilmunya sebetulnya. Dengan kata lain, fondasi ilmu mereka itu lemah dan tidak ada dasar yang kuat itu ya. Ya, ini ringkasan dari seluruh kritik balik Al-Ghazali kepada orang-orang batiniyah ya. Jadi dengan kata lain, ilmunya mereka itu rapuh dan tidak ada dasarnya yang kuat ya. Ya, tentu saja ini adalah pendapat dari versinya Al-Ghazali ya. Mungkin kalau kita bahasa jawaban orang-orang Syiah Ismaili ya, mungkin juga kita akan punya pandangan yang agak sedikit beda, karena ini kan sebenarnya kita nggak tahu sebetulnya ya, yang dihadapi oleh Al-Ghazali dari kalangan Syiah Ismailiyah ini apakah orang-orang yang awamnya atau ulamanya, kita nggak tahu juga ya. Kalau kesan yang kita peroleh dari keterangan beliau ini di sini ya, yang dihadapi memang kalangan Syiah Ismailiyah yang bukan kalangan intelektualnya, mungkin ya kalangan awamnya, ataupun kalaupun bukan awam ya orang-orang yang punya pengetahuan tapi tidak mendalam mengenai mazhab mereka atau kepercayaan mereka. Karena itu dengan mudah dipatahkan oleh Al-Ghazali ya. Opini personal saya ketika saya baca ini ya, dibandingkan dengan jawaban Al-Ghazali kepada kaum filosof, menurut saya jauh lebih solid jawaban Al-Ghazali terhadap kaum filosof ya. Kalau terkait dengan para filosof itu, Al-Ghazali jawabannya sangat menarik ya, sangat solid sekali. Kalau ketika beliau menjawab orang-orang ini, Syiah Ismailiyah ini, kesannya kayak debat kusir itu. Mungkin karena yang dihadapi beliau bukan kalangan yang intelektual ya, mungkin. Sementara kalau yang dihadapi Al-Ghazali dari pihak filosof itu Ibnu Sina, orang yang raksasa sekali. Jadi tanggapan Al-Ghazali juga tanggapan yang bermutu tinggi. Tapi yang dihadapi Al-Ghazali dari kalangan Syiah Ismailiyah ini kebetulan yang ecek-ecek lah kira-kira gitu ya. Jadi jawaban beliau juga sesuai juga dengan kualitas orang-orang yang dihadapi ini. Mungkin kalau yang dihadapi ini kalangan yang intelektual beneran, mungkin akan lain. Dan juga pertanyaan juga, apakah Al-Ghazali mungkin tidak mendapatkan buku-buku yang dari kalangan Syiah Ismailiyah yang lumayan bermutu ya. Ya, karena kan banyak tapi kalau melihat dari yang beliau jelaskan di sini, beliau mengatakan bahwa beliau membaca Rasail Ikhwanis Safa ya, itu beliau pasti baca literatur atau kitab-kitab yang dikarang oleh para pengikut batiniyah ini.
Nah, pertanyaannya adalah apakah beliau membaca Rasail Ikhwanis Shafa ini keseluruhan atau sebagian saja? Karena kan di sini yang beliau singgung hanya bagian dari Rasail Ikhwanis Shafa yang berbicara mengenai filsafatnya Pitagoras. Yang kebetulan itu memang filsafat yang memang ya tidak cukup kokoh. Padahal dalam kitab Rasail Ikhwanis Shafa itu ada bagian-bagian yang serius juga. Yang sebagian juga berasal dari filsafatnya Aristoteles juga atau Plato misalnya ya, ada juga itu. Jadi tidak seluruh bagian dalam kitab Rasail itu sama kedudukannya. Ada yang lemah tapi ada juga yang kuat. Nah, bagian mana dalam kitab Rasail Ikhwanis Shafa itu yang dibaca oleh Al-Ghazali kita nggak tahu juga. Karena Rasail Ikhwanis Shafa itu kan namanya Rasail, risalah-risalah. Jadi kumpulan beberapa risalah. Boleh jadi pada zaman Al-Ghazali yang beredar dari risalah-risalah Ikhwanis Shafa ini hanya bagian-bagian tertentu yang kebetulan itu lemah memang dasar-dasarnya. Belum dikumpulkan jadi satu itu. Sekian ngaji Al-Munqidh malam ini. Kita akan membaca nanti bagian terakhir besok tentang bagaimana evaluasi penilaian Al-Ghazali terhadap jalannya para filosof ya. Para ahli tasawuf ya, para sufi-sufi. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita ngaji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1001 ya. Paragraf terakhir ya. Wahaddul kalami wahaddu ma la ya'nika. Wahaddu ma la ya'nika an tatakallama bi kulli ma law sakatta anhu lam ta'tham. Wahaddu ma, dan definisi sesuatu la ya'nika yang tidak penting sesuatu ini terhadap dirimu. Apa sih definisi sesuatu atau pembicaraan itu yang dianggap tidak penting itu apa? Antatakallama, berbicara engkau ya. Bikul lima, dengan setiap pembicaraan, lau sakatta, yang jika diam engkau anhu dari ma ini, lam ta'tham, tidak dosa engkau. Walam tatadarrar, dan tidak terkenai bahaya, terkenai kecelakaan engkau fi halin, di dalam keadaan apapun atau dalam keadaan sekarang, wala ma'alin, dan tidak nanti ya. Jadi sesuatu disebut tidak penting kalau kamu diam saja, itu kamu ya nggak dosa, artinya tidak dapat resiko apa-apa dan tidak mendapatkan bahaya apa-apa. Kalaupun diam kamu tidak ngomongin itu juga nggak soal gitu ya. Kecuali kalau perkara ini kalau kau diamkan akan menimbulkan bencana publik misalnya, nah, itu baru lain soal. Tapi kalau kamu diem juga nggak ada soal ya. Ngomong malah bisa menimbulkan masalah itu ya. Nah, sekarang dikasih contoh oleh Al-Ghazali. Apa contohnya? Mithaluhu, contohnya kalam yang seperti itu, antajlisa, atau hal yang layak nikah itu, antajlisa, duduk engkau ma'a qaumin, bersama orang-orang, fatadhkura, maka bercerita engkau, lahum, bagi mereka kaum ini, asfaraka, perjalanan kamu cerita mengenai wisata kamu, wama, dan sesuatu ra'aita yang melihat engkau fiha, di dalam asfar ya, min jibalin, berupa gunung-gunung, wa anharin, dan sungai-sungai. Oh, ini keras sekali ini ya. Jadi contoh sesuatu yang tidak penting itu, kamu jalan-jalan wisata, terus kamu ceritain itu, oh, aku melihat ini, melihat itu, kota ini, kota itu ya. Wama, dan peristiwa waqa'a yang terjadi, ma ini laka bagi kamu, minal waqa'i, berupa peristiwa-peristiwa. Wama, dan hal-hal istahsanta yang menganggap bagus engkau hu kepada ma, minal at'imati, berupa makanan-makanan, kuliner ya, wathiyabi, dan baju-baju. Wamalan, dan sesuatu ta'ajabta yang kagum engkau minhu terhadap ma ini, min masyayikhil biladi. Masa loncat ya?
di Oh iya betul ya. Saya loncat ya. Wakila li Luqmana al-Hakimi. Ya betul. Sebelum paragraf terakhir baris 1 2 3 4 5 6 ya. 6 ya. Wakila li Luqmana al-Hakimi. Betul. Maaf ya. Saya loncat ini. Baik, saya mundur sedikit, mundur 6 baris ke belakang ke atas ya. Wakila li Luqmana al-Hakimi. Wakila dan ditanyakan li Luqmana al-Hakimi kepada Luqman al-Hakim. Ini satu-satunya tokoh ya yang disebut di dalam Al-Qur'an ya. Bahkan menjadi nama sebuah surat ya, surat Luqman ya. Dalam Al-Qur'an. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Luqman ini adalah seorang nabi ya. Sebagian yang lain mengatakan tidak ya. Tapi ada yang mengatakan ini nabi. Wakila dan dikatakan li Luqmana kepada Luqman al-Hakimi yang bijak. Ini tokoh yang menjadi simbol wisdom, kebijaksanaan di dalam tradisi Islam ya. Makanya julukannya adalah al-Hakim karena dia memang orang yang bijak. Nah dia pernah ditanya, ma hikmatuka, apakah hikmatuka kebijaksanaan engkau wahai Luqman? Apa kebijaksanaanmu? Ya. Apa ilmu apa kaweruh kebijaksanaanmu itu apa itu ya? Qala berkata Luqman itu. Ini kira-kira ya rahasia dapurnya Luqman ya. Apa sih yang menjadi panduan hidup kamu itu ya? Kata beliau, la as'alu amma kufitu. La as'alu tidak akan pernah meminta-minta aku ya. Amma atau ya amma terhadap sesuatu atau tidak pernah bertanya aku ya. Amma terhadap sesuatu kufitu yang sudah dicukupi aku ya. Kalau aku sudah cukup, maksudnya tidak butuh keterangan ya nggak nanya ya. Kan ada orang yang sengaja diada-adakan pertanyaannya itu, nggak perlu ditanyain gitu ya. Kalau sesuatu sudah cukup, sudah lumayan jelas ya saya diam saja. Memang nggak memuaskan, kadang-kadang keterangan itu tidak memuaskan seluruhnya, tapi kalau sudah saya anggap cukup ya sudah saya diam. Wala atakallafu dan tidak memaksa-maksa aku sesuatu la yakni yang tidak penting ini kepada aku. Kalau tidak penting aku tidak memaksa-maksakan diri untuk ngomongin atau melakukannya. Inilah ringkasan atau kalau diperas seluruh kebijaksanaan hidup itu ya ini. Kalau sudah aku merasa cukup aku nggak usah tanya. Kalau tidak penting ya aku tidak terus mengada-ngadakan pertanyaan untuk hal itu. That simple, sederhana itu saja ya. Waqala dan berkata Muwarriqun al-Izli, seorang tabi'in bernama Muwarriq al-Izli. Ini tokoh yang dalam sejarah tasawuf itu dikenal sebagai, atau dalam sejarah ya, dikenal sebagai orang yang paling sabar di kota Basrah ya. Ahlamul Basriyin itu julukannya beliau ya. Orang yang di kota Basrah dianggap paling sabar dalam pengertian kalau dibully atau dicemooh itu tidak baperan. Orang yang paling sabar. Apa kata Muwarriq ya? Amrun ana fi talabihi mundu 20 sanatan lam aqdir alaihi walastu bitariki talabihi ya. Amrun ay hunaka amrun atau dzaka amrun ya, atau huwa amrun ya. Ada perkara ana yang aku ya. Amrun ada perkara ana yang aku, fitolabi itu adalah mencari perkara ini. Ada sesuatu yang saya cari mundu isyrina sejak 20 sanatan tahun. Lam aktir tidak kuasa aku alaihi untuk menemukan perkara ini. Walastu dan tidak aku bitariki tolabi untuk meninggalkan perkara ini. Walaupun 20 tahun aku cari tidak menemukan, aku tetap tidak lelah untuk mencarinya.
Qalu mengatakan, bertanya orang-orang murid-muridnya Muwarriq al-Ijli, wa ma huwa, apa itu? Qala, berkata Muwarriq, as-sukutu amma la ya'nini. As-sukutu, diam aku, amma terhadap sesuatu, la ya'ni, yang tidak penting, sesuatu ini kepadaku. Jadi artinya apa? Diam itu adalah satu sikap yang selama 20 tahun aku belajar untuk melaksanakannya, dan belum pernah atau tidak pernah berhasil dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadikan ini sebagai sikap hidup yang sudah mendalam dalam diriku. Artinya 20 tahun ini tetap saja masih berusaha terus, belum bisa penuh melaksanakan sikap ini ya. Maksudnya apa? Betapa susahnya bersikap seperti ini ya, as-sukut amma la ya'ni, itu susah banget ya. Kecenderungan alamiah manusia adalah yang ngomong, karena ngomong itu bagian dari realisasi diri ya. Kalau kita nggak ngomong kan kita nggak menemukan kedirian kita. Jadi ngomong itu sebetulnya bagian dari kita mengeluarkan seluruh potensi-potensi yang tersimpan dalam diri kita. Karena itu alamiah saja jika manusia itu kepingin ngomong terus itu ya. Karena itu mengendalikan omongan itu bukan hal yang mudah. 20 tahun Muwarriq al-Ijli itu belajar mengendalikan omongan, itu pun belum berhasil. Itu maksudnya ini ya. Wa qala, dan pernah berkata Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal ya. Apa kata beliau? La tata'arrad lima la ya'nika. La tata'arrad, jangan menyinggung-nyinggung engkau, jangan mendatangi engkau lima kepada sesuatu la ya'ni, yang tidak penting, sesuatu ini kepada dirimu. Pertama, wa'tazil aduwaka, wa'tazil, dan hindarilah engkau aduwaka, musuhmu. Jangan mencari musuh, kira-kira gitu ya. Jangan mencari musuh. Nah, bahkan terhadap kawan pun itu juga wahdhar, dan hati-hatilah engkau sadiqoka, terhadap kawanmu, minal qaumi, dari antara orang-orang, illal amina, kecuali yang bisa dipercaya. Musuh jangan kau cari, teman pun itu boleh kau ajak berteman hanya orang-orang yang bisa dipercaya. Karena tidak semua namanya teman itu amin ya. Nah, wala amina, dan tidak ada orang yang bisa dipercaya illa man, kecuali orang khasyia, yang takut orang ini Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Yang disebut dengan teman yang bisa dipercaya, yang jujur, adalah orang yang punya sifat khasyah, takut kepada Allah. Dia punya God consciousness ya, punya kesadaran ketuhanan itu. Ini yang ketiga. Keempat, wala tashab, dan jangan berteman engkau al-fajiro, kepada orang yang jahat. Setelah itu fatata'allama, maka akan belajar engkau min fujurihi, dari kejahatan al-fajir ini. Juga wala tutli, jangan memperlihatkan engkau, memberitahu engkau kepada al-fajir ini ala sirrika, terhadap rahasia kamu. Orang yang jahat jangan kau kasih tahu rahasia kamu, bisa rusak itu perkara ya. Wastashir fi amrika alladzina yakhshawnallaha ta'ala. Wastashir, dan minta pendapatlah engkau, minta musyawarahlah engkau, dan bermusyawarahlah engkau fi amrika, di dalam perkara kamu, alladzina, kepada orang-orang, yakhshawna, yang takut orang-orang ini, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Inilah pesan Sayyidina Umar ya. Nah, sekarang baru masuk wahaddul kalami fima la ya'nika ya. Yang disebut dengan pembicaraan yang tidak penting itu apa? Wahaddul kalami, dan definisi atau batasan omongan fima, tentang sesuatu la ya'ni, yang tidak penting omongan ini kepada kamu, adalah antatakallam, engkau ngomong, bikalamin, tentang omongan, lau sakatta, yang jika berhenti atau diam engkau anhu, terhadap kalam, lam ta'tham, tidak dosa engkau, walam tastadir, dan tidak mendapatkan bahaya engkau, tidak celaka engkau, bihi, karena kalam ini, fi halin, dalam keadaan sekarang, walama alin, dan tidak nanti.
Mithaluhu contohnya adalah antajlisa duduk engkau ma'aqomin bersama orang-orang, fatadhkura maka menyebutkan bercerita engkau lahum bagi mereka asfaroka perjalanan-perjalanan kamu, wama dan sesuatu ra'aita yang melihat engkau via di dalam asfar ini, min jibalin berupa gunung-gunung, wa anharin dan sungai-sungai, wama dan peristiwa-peristiwa wako'a yang terjadi ma laka bagi kamu minal wako'i berupa ya peristiwa-peristiwa, wama dan sesuatu istahsanta yang menganggap indah, enak engkau, bagus engkau hu kepada ma minal atimati berupa makanan-makanan, wathiyabi dan baju, wama dan sesuatu ta'ajabta yang merasa kagum engkau minhu kepada ma min masyayikhil biladi berupa sesepuh-sesepuhnya sebuah negara, wa waqa'ihim dan peristiwa-peristiwanya yang orang-orang sesepuh-sesepuh ini. Wah, ini berat ini ya. Jadi bercerita mengenai pengalaman kita itu termasuk omongan yang tidak terlalu penting. Ya kamu diam juga nggak menimbulkan apa-apa ya. Jadi ini contoh kalam yang al-kalamul ladzi la ya'nika ya. Kalam yang tidak esensial itu ya. Ya ini kalau kita mampu sampai ke level ini ya bagus sekali ya. Ya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya ketika kita ngobrol bercerita tentang hal-hal yang santai dan apa ya yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kita itu kita harus punya sense of restraint ya, punya kemampuan untuk mengendalikan diri juga. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan ya. Saya kira kalau kita sama sekali dalam hidup tidak pernah melakukan ini rasanya kok hidup kok membosankan sekali ya. Ya kadang-kadang kita perlu bercerita juga. Tetapi pada saat kita bercerita itu kita harus mengerti batasnya ya. Kapan kita merasa oh ini sudah cukup sehingga kita harus berhenti. Ya intinya kalau dalam bahasa atau filosofi Jawa itu ya sakmadio apa ya. Ya secukupnya sajalah ya. Karena kan ada orang juga yang ekstrim ngocol sampai hal-hal yang kadang-kadang juga begini ya. Ini jadi apa yang dikatakan Al-Ghazali di sini ini sebetulnya akan menemukan kebenarannya kalau kita mendengarkan orang yang bercerita mengenai pengalaman hidupnya sampai berlebihan, sampai kita sendiri kadang-kadang apa ya? Ini orang maksudnya apa sih? Ada orang yang kalau dalam bahasa Inggris itu ranting, tahu ranting ya? Ranting itu orang ngomong random saja. Ya yang diomongkan itu tidak dosa ya, tidak ngerasani orang. Ya, pokoknya ranting aja. Ada orang yang mungkin lagi nganggur, bosen terus nge-tweet apa saja diomongin itu. Kita yang baca itu akhirnya kan jenuh dan agak kemudian gitu kan. Kita merasa ini kok ada yang aneh pada orang ini. Jadi itu namanya omongan yang layaan itu ya begitu itu. Jadi kalau cerita itu masih kita cerita mengenai pengalaman kita pernah ke negara itu masih wajar ya, masih pantas. Ya orang akan mendengarkan dengan baik. Begitu kamu sudah berlebihan, orang jadi enek membaca cerita kamu. Dan itu sering kita membaca kayak gitu di medsos itu. Orang yang cerita mengenai hal-hal yang kadang-kadang berlebihan sampai orang juga aneh. Ini pasti ada yang nggak beres dengan orang ini gitu. Fahadi maka ini semua umurun adalah perkara-perkara lausakata jika engkau diam anha dari tentang hal-hal ini ya. Lam ta'tham maka tidak dosa kamu, walam tastadhirra ya, dan tidak mendapatkan bahaya engkau dari diammu ini. Wa idza balagta dan jika berusaha serius engkau fil jihadi di dalam usaha, wa idza balagta dan jika serius engkau fil jihadi dalam berusaha, artinya berusaha menjaga omongannya tetap balance ya, maksudnya berimbang dan tidak nyebelin dan pokoknya masih oke ya, masih moderat. Hatta lam yamtazid sehingga tidak campur bihikayatika dengan cerita kamu ini, ziyadatun tambahan, wala nuksonun dan tidak kurang.
Bahkan kalau engkau berusaha dalam bercerita mengenai pengalaman kamu ini supaya seimbang, tidak dilebih-lebihin, tidak juga dikurangin ya. Wala tazkiyatu nafsin ya, dan tidak membagus-baguskan diri, sombong maksudnya. Min haitsu tafakhuri, dari arah apa itu? Umuk, sombong ya. Kamu berusaha supaya omongan kamu itu tidak kelihatan show off ya, mamer-mamerin atau apa, nepuk dada. Kan ada saya sering kali menghadapi hal seperti ini. Ada orang yang ya, orang bercerita tentang fakta tentang dirinya ya. Oh, saya pernah ke sini, saya pernah ke situ, saya sekolah di sini, saya tamat dari situ, saya pernah baca buku ini. Oke, itu semua faktual. Tapi kita nggak bisa membohongi diri ketika mendengarkan cerita itu. Ini kayaknya orang sebenarnya sedang pamer itu. Itu kita bisa merasakan kok ya. Nah, ada orang yang ketika bercerita berusaha untuk tidak kelihatan seperti itu. Ya. Walaupun kamu sudah berusaha seperti itu, wa idza balaghta fil jihadi. Kamu sudah berusaha untuk menjaga diri, dikontrol supaya nggak ada unsur pamer, nggak ada ini, nggak ada itu semua. Bimusyahadati sombong dengan apa? Bimusyahadatil ahwali, dengan apa? Menyaksikan peristiwa-peristiwa al-azimati yang agung. Saya pernah menyaksikan pemilu di Amerika ketika Trump terpilih misalnya. Itu kan peristiwa besar itu kan. Walag tiabun, dan juga tidak campur dengan cerita kamu itu ightiyabun, wala ightiyabun, dan ini atafnya kepada ziyadatun, tadi itu wala nuksonun ya, wala ightiyabun, dan tidak ngerasani ya atau ngomongin li syahsin kepada seseorang, wala madzammatun, dan tidak mencela li syai'in terhadap sesuatu, mimma, dari segala sesuatu, khalaqa, yang menciptakan hu kepada Allah Ta'ala ya. Meskipun kamu sudah berusaha untuk menghindari itu semua, sudah korek, sudah proper ngomong kamu, tetap saja fa'anta, maka engkau ma'adzalika, bersama itu semua, kullihi, semuanya, mudhayyi'un, sedang menyia-nyiakan engkau zamanaka, kepada waktu kamu. Ya, pada akhirnya kamu membuang-buang waktu saja. Ya. Kalau waktu itu kau pakai dalam sesuatu yang jauh lebih bermanfaat ya, menyelesaikan kerjaan kamu, mungkin lebih baik itu ya. Ya, keterangan Ihya ini sebetulnya kalau saya membacanya ya, tidak berarti kita nggak boleh ngobrol, nggak begitu ya. Tapi ngobrol yang sudah apa ya, melewati batas sehingga kita lupa pada pekerjaan kita sendiri gitu kan, sering kali itu. Makan siang, keluar dari kantor, ngobrol enak banget ya, ngopi terus macam-macam, saking asyiknya sehingga pekerjaan di kantor ditinggalin. Itu yang jadi masalah, itu namanya tadyi'uz zaman atau tadyi'ul waqt ya, wasting of time, membuang-buang waktu. Dan ini sering kali menurut saya, kalau kita baca keterangan Ihya malam ini, sebetulnya ini tidak larangan total kita nggak boleh ngobrol. Tapi ini wanti-wanti kepada kita, kalau kita ngobrol itu selalu ngobrol mengenai hal yang netral loh ya, tidak ngerasani, tidak nyela-nyela ini, tidak bully situ, enggak. Ngobrol yang betul-betul netral, tidak ada unsur-unsur yang melanggar moralitas ya, tidak mengandung rencana buruk, konspirasi ini, konspirasi itu. Ngobrol yang netral pun itu kadang-kadang kalau saking asiknya itu kita bisa melupakan tugas pokok. Mestinya kita sudah balik ke kantor untuk mengerjakan pekerjaan, saking asiknya ngobrol, apalagi disertai dengan kopi, ada rokoknya segala, udah lupa segala itu. Itu yang jadi masalah. Itu namanya al-kalamul ladzi la ya'nika ya. Wa anna taslamu ya. Wa anna, dan bagaimana taslamu bisa selamat engkau minal afati, dari seluruh resiko-resiko, allati dzakarnaha, yang sudah menerangkan aku kepada resiko-resiko tadi itu. Gimana kau bisa menghindari resiko ketika ngomong santai itu? Padahal wa min jumlatiha, dan apa itu? Ini wawu haliyah ya. Ini jumlah haliyah, wawunya adalah wawu haliyah, wawu yang menandakan bahwa jumlahnya adalah mahalnya
adalah sebagai hal, ya. Wa min jumlatiha, dan termasuk di antara al-afat itu adalah antas ala, bertanya engkau ghairuka kepada seorang selain engkau, amma tentang sesuatu la ya'nika yang tidak penting, ya, sesuatu ini kepada diri kamu. Kamu kalau sedang ngobrol itu kan nggak bisa menghindar dari nanya. Ketika orang bercerita mengenai pengalamannya, kamu kan pasti kepengen kepo, kepengen tahu, oh ini gimana. Jadi akhirnya kamu terdorong untuk tanya juga. Nah, ketika kamu bertanya itu, fa'anta maka engkau bisuali dengan tanya itu, kamu juga mudhayyun, menyia-nyiakan waktaka kepada waktu kamu. Nah, bukan hanya itu saja, ketika kamu bertanya kan teman kamu terpaksa jawab juga. Waqad alja'ta, dan telah menyudutkan engkau, memaksa engkau sohibaka kepada teman engkau, aidon juga bil jawabi, untuk menjawab, atau bil jawabi dengan keharusan menjawab, mendorong ke apa? Ilat tabi'i, untuk menyia-nyiakan waktunya juga. Teman kamu yang kamu tanya juga terpaksa menyia-nyiakan waktu dengan cara menjawab pertanyaan kamu, yang itu juga pertanyaan yang kalau kamu nggak tanyakan juga nggak apa-ngapain, itu artinya tidak penting juga. Hadza, nah ini pertanyaan ini, idza kana, jika ada asyai'u, sesuatu yang ditanyakan tadi itu, mimma, termasuk sesuatu la yatatarraku, yang tidak datang, ya, tidak timbul ilas su'ali, tidak datang ilas su'ali kepada pertanyaan mengenai ma tadi itu, afatun, resiko. Ini kalau pertanyaan kamu tidak menimbulkan resiko apa-apa. Padahal wa aktsarul as'ilati, sebagian besar pertanyaan-pertanyaan itu, via di dalam as'ilah, afatun, ada banyak resiko. Padahal umumnya orang kepo itu penasaran, kepengen tanya itu biasanya yang ditanyain hal-hal yang nanti kalau dijawab pasti menimbulkan banyak masalah. Si ini bagaimana? Oh, bagaimana itu? Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang justru membawa resiko. Resiko apa? Ya minimal ngerasani orang, ya, itu pasti itu. Saya teruskan, ya, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, tas'alu, bertanya engkau, ghairuka, kepada orang selain engkau, an ibadatihi, tentang ibadahnya orang ini. Masalan umpamanya, taruhlah misalnya kamu ketemu orang terus kamu tanyain, bagaimana ibadahmu? Fatakulu, maka berkata engkau atau bertanya engkau lahu kepada ghairuka ini, hal anta shaimun, kamu puasa enggak? Orang ketika kamu tanya, kamu puasa enggak? Ini dilematis. Nah, ini menarik sekali analisa Al-Ghazali ini, ya. Fa in qala, jika menjawab orang ini, na'am, ya, kalau dia jawab, ya aku puasa. Ini perjawaban ya, aku puasa, karena ada jawaban ini mudhiron, menampakkan ibadati, kepada ibadahnya orang ini. Terpaksa dia ngaku dia beribadah. Setelah dia ngaku, fayadkhulu, maka mungkin masuk alaihi, kepada orang ini, ar-riya. Begitu dia menjawab, ya aku puasa, ada perasaan bangga dan senang, wah aku dipandang puasa, saleh saya ini. Nah, kamu telah menyebabkan orang ini berbuat dosa, yaitu riya, kamu dapat dosanya juga itu. Itu kalau dia jawab, iya saya puasa, dan kemudian timbul riya dalam dirinya. Seandainya pun ketika dia menjawab, ya aku puasa, tidak riya pun, misalnya orangnya ikhlas betul, wa illam yadkhul, dan jika tidak masuk ini riya ini, pamer ini, itu pun tetap ada resiko, sakotot, akan gugur ibadahnya orang ini, min diwanis sirri, dari buku catatan tentang rahasia, amal yang rahasia. Padahal wa ibadatus sirri, dan ibadah dalam keadaan rahasia, nggak diketahui orang, itu tafdhulu, mengungguli, melebihi dalam aspek keunggulannya ibadatul jahri, ibadah yang terus terang kelihatan cetha welo-welo, bidarojatin, berderajat-derajat. Ini penting sekali keterangan ini, ya. Ibadah yang dikerjakan secara rahasia itu pahalanya jauh di atas ibadah yang dikerjakan terang-terangan di depan orang banyak.
Nah ketika sampai nanya orang, kamu puasa enggak? Iya. Itu pun orang itu ketika jawab iya tanpa ada perasaan riya, itu kamu sudah menyebabkan ibadah dia yang semula dicatat di dalam buku logbook, ya, catatan buku catatan tentang amal-amal yang rahasia, yang itu termasuk amal yang kelas tinggi, pahalanya besar, jadi merosot levelnya, jadi amal yang jahrun, ya, amal yang tampak, dan itu pahalanya lebih rendah itu. Dengan kata lain, pertanyaan kamu itu telah memerosotkan derajat orang yang kamu tanya itu. Kamu keterlaluan gitu, kira-kira gitu ya. Wa ingkola jika, ini kalau dia jawab tidak. Tapi kalau wa ingkola dan jika mengatakan, menjawab orang tadi itu, lah aku nggak puasa, karena ada orang ini kadziban, bohong, lebih berat lagi, dia bohong. Tetapi wa in sakata, kalau misalnya dia nggak mau jawab ya, nggak tidak juga nggak, wa in sakata, dan jika diam orang ini, karena maka ada orang ini mustahkiron, dianggap melecehkan laka kepada dirimu, wa ta'adzaita, dan menjadi merasa sakit engkau bi karena diamnya orang ini. Wa ini ikhtala, dan jika berusaha mencari kiat orang ini limudafa'atil jawabi, untuk menghindari jawaban ini, yang dilematis ini, bilang iya resiko, enggak resiko, diam juga resiko. Nah kalaupun dia berusaha menjawab yang bisa menghindar dari itu semua, iftaqara, maka butuh orang ini ila juhdin, kepada usaha, wa ta'abin, dan kepayahan fi, di dalam al-jawab itu. Dia akan terpaksa nyari cara. Jadi artinya kamu membuat orang ini repot itu ya. Faqad arradta, maka sungguh telah telah menyudutkan engkau, menunjukkan engkau kepada orang ini ya. Orang tadi itu ghairaka bisuali, dengan pertanyaan tadi itu. Menyudutkan imalir riyai, ada kalanya kepada riya, pamer, aulil kidbi, atau kepada bohong, aulil istiqori, atau kepada sikap meremehkan kalau dia nggak jawab sama sekali, aulit ta'abi, atau kepada kepayahan, kecapean, fi khilatid daf'i, untuk mencari kiat menolak dari jawaban yang menyudutkan itu tadi ya. Wa kadzalika, dan begitu juga su'aluka, pertanyaan engkau, ansa iri ibadati, terhadap semua ibadah-ibadah dia akan sama juga. Wa kadzalika, dan begitu juga su'aluka, pertanyaan engkau, anil ma'asi, tentang maksiat-maksiat yang dia lakukan, itu juga sama, akan menimbulkan dilema juga. Wa an kulli ma, dan tentang segala hal, yukhfi, yang menyembunyikan orang tadi, ghairaka, hi, kepada ma, wa yastahi, dan malu orang tadi, minhu, dari ma ini ya. Wa su'aluka, dan pertanyaan engkau ya, amma, tentang sesuatu, haddatsa, yang menceritakan bi, tentang ma ini, ghairuka, orang selain kamu, fatakulu, maka misalnya engkau mengatakan lahu, kepada ghairuka, madza taqulu wa fima anta, kamu kalau bertanya kepada orang lain tentang sesuatu misalnya, madza taqulu, bagaimana taqulu mengatakan engkau, bagaimana pendapat kamu tentang hal ini, wa fima anta, dan di dalam apa anta engkau ya. Itu juga sama, akan menimbulkan kerepotan juga. Wa kadzalika, dan begitu juga tara, melihat engkau insanan, seseorang, fitoriki, di jalan, fatakulu, maka bertanya engkau, min aina, dari mana engkau. Itu kalau di tengah jalan tiba-tiba kamu ketemu orang, kamu tanya, kamu dari mana itu pertanyaan ini ngerepotin juga. Farubbama, maka kadang-kadang yamna'u, mencegahhu, kepada orang ini yang kamu tanya ini, maniun, sesuatu pencegah, min dzikri, dari menyebutkan tujuannya, menunjukkan atau menyebutkan sesuatu dari mana dia malu, dia barusan dari tempat maksiat, terus kamu tanya, kamu dari mana? Kalau dia jujur, dia malu, kalau dia bohong, dia dosa. Jadi menanyai orang sesuatu yang membuat dia repot, itu kalau bisa dihindari ya. Sama dengan, ini cocok dengan keluhan beberapa jomblo-jomblo kalau lebaran itu loh, ditanya keluarganya, kamu sudah nikah belum? Nah itu juga ngerepotin itu. Jadi itu pertanyaan yang nggak perlu juga. Jadi ini sebetulnya etika bertanya ini ya. Ini menarik bagian Ihya di sini ini ya.
kamu nanya orang itu kadang-kadang justru merepotkan orang itu. Jadi kalau bisa itu nanya orang yang netral lah ya. Jangan menyudutkan orang itu. Pertanyaan yang sepele kamu dari mana pun itu bisa menyudutkan orang itu. Fa in dzakara, maka jika menyebutkan orang tadi itu kepada tujuannya, ta'adza, maka merasa sakit orang ini dengan jawabnya kepada sesuatu tadi itu, wastahya, dan merasa malu orang ini karena dia barusan dari tempat yang kalau disebutkan membuat malu. Tetapi wa in lam yasduk, dan jika tidak jujur orang ini, waqa'a, maka akan terjatuh insan tadi ya, orang tadi, fil kidbi, dalam kebohongan. Wa kunta, dan ada engkau, as-sababa, adalah penyebab fihi, di dalam kebohongan ini, karena pertanyaan kamu itu. Wa kadzalika, dan begitu juga, tas'alu, bertanya engkau, an mas'alatin, tentang sesuatu, la hajata, yang tidak ada kebutuhan bika, pada dirimu, ilaiha, kepada masalah. Wal mas'ulu, dan orang yang ditanya, rubbama lam tasma, kadang-kadang tidak membolehkan, tidak membiarkan nafsuhu, dirinya mas'ul, bi an yakula, untuk mengatakan orang ini la adri, tidak tahu. Kamu kadang-kadang kalau nanya orang, itu orang yang ditanya itu merasa malu bilang nggak tahu, padahal dia nggak tahu. Terpaksa akhirnya dia mengatakan sesuatu untuk menjawab pertanyaan kamu, padahal dia nggak punya ilmu mengenai itu. Akhirnya dia menyesatkan orang. Gara-gara apa? Gara-gara pertanyaan kamu. Jadi karena itu fayujibu, maka menjawab orang ini an ghairi basiratin, dari atau tanpa pengetahuan ya. Intinya apa? Intinya ini saya kira bagian Ihya malam ini keren sekali ya. Intinya adalah the ethic of question ya. The ethic of asking. Jadi etika bertanya itu penting sekali. Kadang-kadang kamu nanya orang membuat orang ini terpojok. Padahal kalau kamu nggak nanya juga kamu nggak ngapa-ngapa, nggak apa-apa kok ya. Kecuali kalau kamu ini butuh hukum apa, agama, atau nggak ngerti bagaimana hukumnya ini kiai, ya nggak apa-apa. Karena penting ditanyakan. Dan seperti dilakukan oleh Imam Malik ya, pendiri mazhab Malikiyah, ditanya 15 atau 30 pertanyaan atau 40 pertanyaan, itu separohnya belum mengatakan saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa, memang karena nggak tahu ya. Tapi kalau kamu nanya hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting, terus orang ini terpaksa menjawab karena kalau nggak jawab dia malu, kamu menjadi penyebab orang ini berbicara tentang sesuatu yang dia tidak punya informasi mengenai sesuatu itu. Pertanyaan kamu itu berkontribusi untuk kesalahan orang ini. Sekian ngaji Ihya malam ini, mari kita tutup dengan bacaan sholawat Tibbil Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa
sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.